Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa khalaqal insana min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitanan qaqita'il lailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi Allahumma la ilm Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ansurna wa ansuril muslimin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurna wa ansuril mujahidina fi Gaza. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wa ansurhum 'ala 'aduwika wa 'aduwihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waj'alna minhum ya Rahman ya Rahim. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat nggih? Alhamdulillah. Allah memberikan kenikmatan kepada kita sampai pagi hari ini, dimampukan kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, melangkahkan kaki kita ke masjid ini dengan niatan untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri pada Allah dengan bil faraid, dengan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kalau hamba-hambaku sudah mendekat kepadaku dengan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi kakinya di mana dia berjalan. Aku akan menjadi tangannya di mana dia mengefat. Maknanya bukan kita menyatu dengan Allah, tetapi maknanya bahwa kita akan selalu dalam perlindungan Allah, dimudahkan oleh Allah untuk beramal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kesyukuran kita sampai pagi hari ini karena selama 1 bulan kurang lebih kita tidak bertemu
2 pekan terakhir ini, masya Allah, di dekat atau daerah Ngeruki ya, banyak orang yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam usia. Ada yang tersepuh itu adalah 90 tahun lebih, yaitu Bapak Muhammad Amir SH. Usia sudah 91 atau 2 begitu. Putra beliau 14 ada semua. Cucu beliau 65. Cicitnya 7, insyaallah. Karena kita sering mendengar doa beliau setiap pagi itu, diajarkan kepada santri-santri, diantaranya Allahumma tawwil umri fi ta'atika wa fil barakatika. Ya Allah, panjangkan usiaku dalam ketaatan kepadamu dan keberkahan darimu. Sehingga Allah takdirkan usianya 93 tahun, kurang lebih itu. Dan jarang yang sampai seperti itu. Tapi ada juga yang 87, ada yang 63 kemarin itu, dan ada yang 52, 58, dan 18 tahun. Di antara yang sudah wafat itu, mau saya, karena di antara kita pun sama sedang menanti. Jamaah sini masih lengkap ya Pak? Apa? Ada yang sudah dipanggil oleh Allah? Masih lengkap. Alhamdulillah. Karena Jumat kemarin, hari Kamisnya saya, bahwa 2 hari sebelumnya ada grup jamaah di Baitul Amin, Masjid Baitul Amin itu. Dikabarkan Bapak Sutar qadarullah masuk rumah sakit. Itu 2 hari sebelumnya, dan kemudian berita sorenya Bapak Sutar telah berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 57 tahun. Kita akan kembali pada Allah di usia yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu satu kepastian. Adapun ini saya awali dengan cerita dulu. Ada kejadian yang sepekan ini yang viral, walau alam jenengan pirsa boten niku, di Yogyakarta. Seorang penceramah, ringkasnya ya penceramah suka membalik itu, tapi wafatnya adalah ujungnya dikremasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa astagfirullahaladzim wa na'udzubillahi min dzalik. Apa gegarannya? Gegarannya ya namanya ustadz, ada biasanya pengajian itu di mana-mana yang banyak laki perempuan, Pak. Perempuan, ibu-ibu nggih, insyaallah. Kecuali di sini subuh tuh. Mana-mana kalau jamaah, kalau ada pengajian pokoknya siang hari, pokoknya duha, pada duhur, pada asar, itu rata-rata yang pesertanya ibu-ibu. Kalau para bapak ya maghrib rata-rata yang banyak itu, nah, ibu sedikit. Nah, di antara jamaahnya itu ada seorang perempuan muda, janda muda menurut saya, kaya raya, dokter lagi. Biasa kalau anak suka bertanya lewat WA gitu atau Instagram. Nah, begitu caranya setan menggoda dengan halus sekali. Dan ujung-ujungnya si perempuan tadi menjadikan majelis taklim di rumah sendiri, mengundang ibu-ibu sekitarnya. Ya bagus niatnya memang, mengadakan majelis taklim, sehingga mengundang ustadz itu, dan ustadznya sering hadir di situ. Apa bahasa Jawanya, Witing Trisno, itu ya, yang muda Pak, jada muda, kaya raya, dokter lagi.
Ya, dan akhirnya ya jadilah istri yang kedua gitu. Yaitu katanya mantan Hindu atau Buddha begitu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ya namanya Ustaz jaga ringkasnya bahwa satu saat entah masalah apa sehingga Ustadz itu melakukan semedi. Tentu anjuran dari istrinya, wallahualam bishawab. Semedi kan kebiasaan orang-orang ini atau Buddha, nggih. Tujuannya kan untuk menenangkan hati, meditasi, nggih. Menenangkan hati barangkali, meditasi. Ya, meditasi atau semedi kan biasanya dianjurkan untuk mengosongkan hati dengan menggambarkan begini, ibarat rumah yang sudah banyak bendanya, kursi, almari, karpet, macam-macam. Kalau mau dibersihkan ya seisi rumah dikeluarkan dulu, kan gitu. Lagi itu hati juga bersihkan dulu dari apa-apanya. Logis sekali itu kayaknya. Tapi nggak masuk akal, saya nggak masuk ke iman. Kenapa? Ketika hati kosong, yang masuk siapa? Nah, itu dia. Cara siapa membersihkan hati? Harus mengosongkan. Tidak begitu dalam Islam. Konsepnya ini barangkali ya pelajaran buat kita, karena di dalam WA itu grup judulnya bahaya meditasi. Saya baca apa tuh? Saya cuma baca itu bla 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 gitu, karena qadarullah hari Rabu kemarin saya dibekam, yang membekam saya cerita, Ustaz tahu nggak apa? Itu yang viral Ustaz, seorang Ustaz, emang kenapa? Itu loh dia mati dikremasi. Opo iyo, lah gitu. Dicerita begitu. Jadi yang saya tahu WA judulnya akibat atau bahaya meditasi. Oh itu toh, iya Ustaz. Apa sebabnya? Lah Ustaz, tak ceritai Ustaz. Nah itu ceritanya, gara-gara pengajian, jadi sudah sekian bulan dan akhirnya kalau dia wafat dan wafatnya, nah ini itu yang pertama nyari-nyari kemana suamiku. Ditanyakanlah kasih yang kedua, udah meninggal di mana? Kalau meninggal anunya kuburannya, itu dikremasi. Masya Allah, Masya Allah. Begitu, walau alam cerita ini begitu. Tapi udah viral, monggo jenengan cari aja apa bahaya meditasi gitu atau dikremasi, mudah-mudahan muncul itu. Yang kedua, cerita yang kedua ini viral juga ini. Sekarang kan serba viral, Pak. Masya Allah. Ada judulnya piknik religi. Nah, kalau religi no, Pak? Biasanya piknik siapa pemimpinnya? Ada imamnya enggak, Pak? Mesti ustadz kan? Religi. Kalau mungkin ini kan hari Ahad, Pak. Kalau ada judulnya dolan bareng, itu ustadz yang memimpinnya bukan, Pak? Bukan itu. Kalau kamu dolan bareng ya orang kampung. Tapi kalau wisata religi masih ustadz itu. Dan pesertanya rata-rata pakai kudung orang muslimah. Tapi kalau dolan bareng ya orang kampung ya macam-macam dolan. Kemana? Lah itu dia. Masya Allah, saya baca lagi tuh dan ada videonya. Jamaahnya itu ke satu tempat, diantaranya tempat yang ada batu setinggi kurang lebih 1 meter batu itu atau kurang dikit. Terus kayak gini, kursi gini gitu, Pak. Terus setiap jamaahnya untuk menggendong dari belakang. Jadi kalau tangannya nyampe gini ke belakang, kalau sampai gitu,
Kalau nyampe tangan nyampe belakang itu tandanya semua keinginannya akan terkabulkan. Saya nanya panjenengan, itu perbuatan syirik buatan? Syirik deh. Apa Ustaz tidak paham yang membimbing itu? Kira-kira paham nggak Ustaznya itu? Kira-kira jamaahnya paham nggak? Karena gini alasannya, bukan syirik. Kata dia begitu. Saya yakin begitu. Nanti kalau ditanya itu bukan syirik. Seperti kita berobat manakala sakit, yang menyembuhkan siapa? Allah. Obat itu hanya sarana. Yang memberi kekayaan siapa? Allah. Ini batu hanya sarana. Syirik boten? Boleh jadi orang-orang Islam. Iya ya, lagi itu Pak. Bukan syirik. Oh, itu sarana kok. Seperti kita mengobat, minum sakit, minum obat. Yang menyembuhkan Allah kan obat. Kita pun supaya terwujud cita-cita, ini kan sarana saja. Sarana saja. Kita yakin yang memberi rezeki adalah Allah. Ini sarana saja. Minta kepada Allah ya batu itu. Kalau sudah mulai jalan begitu itu syirik enggak ya? Karena yang jelaskan Ustadz, ya manut wae. Kenapa kalau jamaah disampaikan Pak syirik boten? Oh Ustadz kok. Apalagi Ustadznya mungkin udah lama. Lo kowe ngopo? Lo kowe Ustadz kok kiai meneh. Kowe ngopo lah tahu ngaji kok. Nyala-nyalake. Mulane ngaji. Jangan. Ini dua kejadian ini, Masya Allah. Saya bacakan tadi satu hadis yang lihat Imam Muslim. Yang kata Rasul tadi, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah, kata Rasulullah SAW, badiru, bersegeralah dengan amal fitanan. Sebelum datang fitnah-fitnah itu. Bala, kata Imam An-Nawawi dalam syarah hadis ini, balaun wa mihanun, ujian-ujian. Kaqita'il lailil mudlim, ujian itu seperti malam gelap gulita. Maksudnya Rasulullah melanjutkan, yusbihul mu'minu yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi seorang beriman, sore menjadi kafir. Berapa perubahan dari pagi ke sore terasa enggak? Enggak terasa, Pak. Apalagi sore ke malam. Ya enggak terasa sekali. Artinya di satu saat akan terjadi seseorang dari mukmin jadi kafir, enggak terasa. Ditegaskan terus apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Itu sebabnya. Menjual agamanya sekedar dengan secuil dunianya. Dunia itu apa? Lah dunia itu kan yang kita tahu 3 tak nggih Pak. Harta, wanita dan tahta. Dengan itu yang menyebabkan seseorang menjual agamanya. Ya enggak langsung aku jual, enggak itu. Ya tadi dengan ke Ustadz itu begitu. Lah kan para bapak wisata religi niku memimpin wisata itu seorang ustadz, atau kalau umroh itu ada imam safar, itu dapat enggak Pak fee dari tur itu, wisata tur itu? Dapat itu. Semakin banyak jamaahnya, hitungannya duit itu. Kalau jamaah itu bis, dari bis aja yang pernah saya tahu, itu saya tahu tahun 2006 itu ditawari satu bis itu 400.000 untuk ustadz, untuk ya kan ustadz akhirnya mempromosikan kan,
dengan sendirinya 400.000 lah. Kalau sekarang tahun 2024, 20 tahun kemudian kira-kira masih segitu, lebih lah, saya yakin lebih itu 10%. Kalau nyewa bis adalah 8 juta, ya minimal 800. Itu dari bisnya, dari mau saya dari travelingnya ataupun jasa wisatanya itu. Ada lagi enggak dari jamaahnya? Ya ada, Pak. Ada enggak dari pihak wisatanya? Biasanya kalau wisata itu kan juga pulangnya mampir ke tempat oleh-oleh. Lah, dapat enggak ustadznya itu? Dapat. Jangan ustadz, supir dapat kok. Dapat, itu sudah kerjasama. Ya jamaah enggak terasa karena sudah termasuk di situ, termasuk jasa. Oh, kita aja sudah jadi umum, uang denger. Uang lihat, aku ngerti loh, kan gitu. Apalagi ini menganjurkan, makin banyak jamaahnya makin besar penghasilannya. Lah kalau ada yang menerangkan ustadz, misalkan saya terangkan itu perbuatan syirik, itu yang paling menentang siapa Pak pertama kali? Ustadznya. Enggak syirik, ini adalah sarana saja kok. Gimana? Kita tahu kita ibadah pada Allah, tidak pernah nyembah batu kok. Sana aja. Nah, begitu seperti yang di Solo di Haul kan Habib Sinta nih gua. Oh masya Allah. Kan berdoa, berdoa di situ. Kita katakan itu syirik. Masa berdoa kok syirik? Iya, berdoa enggak syirik. Tapi kepada siapa berdoanya itu? Ini kan wasilah saja. Belum orang walinya Allah, orang kasihnya Allah. Ya kalau kekasih, ya kalau dimintai tolong ya mesti membantu lagi, itu logikanya. Iya kalau masih hidup, lah udah meninggal. Wali itu gak meninggal, lah ilah ilallah, kayak gitu susah. Makin banyak, kitanya malah enggak seneng dungo, enggak seneng ziarah wali itu. Yang paling berhak diziarahi itu siapa Pak? Rasulullah yang paling berhak, dan kita orang tua itu mestinya. Nah, dijelaskan, maka yang paling membantah pertama kali ustadznya dengan dalih tadi. Tapi di balik dalih apa alasannya sesungguhnya Pak? Maka benerlah kata Rasulullah, ya bi'udinahu bi'aradin minat dunya, menjual agamanya untuk dunianya. Dunia tadi dengan dan dindun atau tak harta wanita, dan seorang tadi gara-gara wanita dia menjadi murtad, nggak terasa. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang saya baca di surat Ali Imran 133, wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin mirabbikum. Ini cara-cara Allah supaya umatnya menjaga keimanannya dengan kata para ulama itu wasari'u, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang yang takwa. Kalimat wasari'u yang kedua dalam surat Al-Baqarah, di ujungnya itu ada fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, sehingga ada kalimat musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah artinya sudah tahu perlombaan membaca Al-Quran. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam hadis tadi yang kita bacakan, badiru, segeralah. Yang pertama sari'u, yang kedua fastabiqu, yang kedua badiru. Beda kalimat tetapi sama artinya. Bersegeralah. Ada kesamaan, pasti ada perbedaannya. Sari'u, para bapak, para ibu, saudara sekalian, sari'u cepat, berarti cepat-cepatlah dalam beramal baik.
Cepat-cepatlah dalam menuju ampunannya Allah, cepat. Kalau fastabiqu itu berlomba, maka untuk memacu adrenalin kita atau semangat kita untuk beramal, maka berlomba. Untuk apa? Namanya lomba ya pasti menang, begitu. Para bapak, kalau perlombaan, peserta lomba itu semakin dia dekat dengan finish, apa makin lambat makin cepat? Dari awal udah macu, begitu makin dekat, wah segala dikerahkan. Lah begitu, fastabiqul khairat. Jadi cepat-cepat itu. Badiru, bedanya apa kalau badiru? Kalau badiru, bergegaslah. Berarti segala perbekalan untuk menuju kebaikan, beramal baik, segera itu kata Rasulullah. Segeralah dengan amal. Maka badiru bil amal, segeralah dengan amal-amal, karena segera itu bergegas dengan berbagai macam persiapan. Apa dalam hadis ini? Satu saat akan tiba ujian fitnah, yang fitnahnya bukan hancurnya bangunan, tetapi digambarkan dengan rusaknya keyakinan sehingga tidak terasa itu. Seperti malam yang gelap gulita, seseorang menjual agamanya, tidak terasa. Maka badiru, bergegaslah itu dengan amal yang baik. Maka dalam 3 kata yang ada kesamaan dan perbedaannya, tetapi tujuannya satu, menuju ampunannya Allah, menuju surganya Allah. Maka dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyimpulkan bahwa ketika kita sudah yakin dalam kebenaran, sudah yakin dalam jalannya Allah, sudah yakin jalan yang kita lakukan adalah akan menuju surganya Allah, lari sekencang sekeras-kerasnya. Beliau menerangkan dengan ayat fafirru ilallah. Larilah menuju Allah itu lari. Jangan leha-leha. Dengan persiapan yang matang, segera lari dan tidak pernah untuk kendor. Sekalipun kendor, jangan sampai berhenti, apalagi membelakangi, terus lari. Kalau sudah yakin dalam kebenaran, larilah, cepatlah, bergaslah. Kalau kita umpamakan begini Pak, jangan beten saya lupa ya. Bismillah. Kalau para pengusaha, ada tender misalkan perbaikan jalan oleh Bupati Boyolali, jalan dari bandara sampai jalan ini Pak, ini kan sudah dulu kan ini saya tahu ada dinaikkan ya Pak, sehingga sebelah sana itu rumahnya di bawah jalan tender sampai sana pasar niku umpomo gitu. Itu tendernya misalkan dibuka, ahli tender, ahli bisnis di situ pasti berburu. Kalau berapa jalan, berapa panjang, ini 5 kilo, berapa lebarnya, ini dana berapa, orang akan berebut kalau tahu di situ banyak keuntungannya. Saya yakin itu. Ya kalau kita nggak tahu, ya kita hanya menikmati jalan aja. Tapi dalam bidangnya udah tahu caranya, bagaimana dia dekati siapa panitianya, itu yang mengadakan. Kalau di pemerintahan bagian apa, PU, hubungi PU-nya, siapa orangnya, perlu kasih dulu uangnya itu supaya apa, gak kemana-mana. Ya tender dibuka aja, tapi pura-puranya buka, tapi udah ada tentuan simpulan yang itu. Kenapa?
Ya keuntungan, dan terus dikejar terus kapan-kapan. Kenapa? Yang dia lihat keuntungannya, dia kejar terus itu supaya segera dilaksanakan. Kenapa? Melihat keuntungan. Itu seorang pebisnis begitu. Kalau seorang tukang mancing, Pak, ini musim hujan di tempat saya yakin juga dengan sama. Begitu ada air yang menggenang di sawah itu yang mau ditanami, udah dipanen, terus digaruk lagi. Nah, ada air kan, hujan ini menggenang. Begitu lihat air menggenang, yang tukang mancing pikiran apa, Pak? Itu langsung ada, Pak, mancing orang. Saya pikir, ngopo ya, itu sawah kok. Dia mancing itu. Kira-kira ada ikannya enggak? Menurut kita enggak ada. Dia husnudon, ada lah mancing. Bahkan di sungai Bengawan itu, Pak, yang jembatan baik yang ke Mojo atau yang di San Bacem itu di Sukahadi itu ada. Dari atas, mancing dari atas, Pak, panjang tentunya. Dapat nggak kira-kira, Pak? Menurut kita ngopo ya? Dia nyemplung di air yang ngalir. Kenapa? Itulah pikirannya. Dapat, dia bilang dapat kok. Kira-kira dapat seberapa? Gitu kalau udah berpikiran beda-beda. Ini ketika saya bersama teman saya pergi bersama itu, yaitu lihat bangunan masjid yang belum jadi. Karena teman saya tuh tukang, aku ya kaya ngono, sesasi tak rampung ke. Kenapa? Ya iso no, cuma gitu. Ya ini piro, itu nggak ya. Ada di borong aku tak rampung. Jadi begitu ada bangunan yang belum selesai, karena dia seorang tukang, pikirannya bangun ke. Saya melihat, wah, banyak orang di sini pengajian apa ya? Lagi itu Kak, tiap-tiap orang, Pak, berpikir beda-beda. Kalau ustadznya pengajian, tukang-tukang berat, kalau dia ada pembangunannya, kalau orang tukang borong, yaitu semua berpikir sesuai dengan kapasitasnya. Maka seorang mukmin kalau sudah yakin ini jalannya Allah, begitu mestinya bersegera beramal soleh. Kenapa? Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Ma min ahadin yamutu illa nadimalahu." Atau kama qala Rasulullah, tidaklah seseorang itu meninggal kecuali akan menyesal. Faqalu, para sahabat bertanya, "Fama nadamatu ya Rasulullah?" Bagaimana dan apa yang dibuatnya menyesal? Kok bisa menyesal? Faqala, fa in kana muhsinan, kalau yang meninggal itu orangnya baik, nadima, dia akan menyesal, ala yajdada, nadima ala yakuna ijdada, kenapa nggak bernambah, nggak bertambah, nggak nambah saat hidupnya, nggak nambah baiknya. Begini umpomo para bapak, ini ada kotak infak yang lewat ke pengajian, entah Jumatan atau pokoknya ada kotak infak. Kita bawa dompet atau siapkan uang. Di dompet kita ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang abu-abu. Itu yang mana yang dikeluarkan, Pak? Abu-abu. Lu kok foto kayak kono? Jamaah di sana juga sama, Pak. Sepakat ya nih, yo. Abu-abu yuk, paling populer itu yang abu-abu loh. Itu mantep kok. Ada yang bilang merah, ya merah 3 lembar, semuanya atau 1 lembar? Ya 1 aja atau cukup Ustadz. 1 lembar mewakili yang lainnya. Masya Allah. Ya enggak apa-apa, yang penting ikhlas. Pipis aja 2.000. Ikhlas, nggak pernah minta jujur loh. Nggak pernah minta pipis 1.000, kasih 2.000, nggak pernah lah.
Ikhlas begitu, Masya Allah. Saat kita mengeluarkan yang biru ataupun yang abu-abu tadi, karena nggak tahu kita meninggal, malamnya meninggal. Dan kata Rasulullah, maaf penjelasan ayat dalam surat Qaf itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakashafna anka ghita'ak fabasaru kal yauma hadid. Kami di hari itu kami buka pandanganmu, kami bukakan matamu dari yang menutupmu, sehingga matamu di hari itu menjadi tajam. Kapan? Saat sakaratul maut, para bapak yang alam goib sekarang goib, alam kubur, malaikat, hari surga, neraka, goib. Tapi saat kita sakaratul maut, oleh Allah dibuka pandangan kita dan kelihatan, kita akan melihat malaikat. Kalau sekarang goib ya memang masih goib, tapi kalau satu saat kita melihat malaikat, berarti hari itu berakhir kita dunianya. Kita bisa melihat setan, bisa melihat jin, bisa melihat malaikat, neraka, surga, diperlihatkan, dan diperlihatkan amal-amal baik. Maka minimal saat sakaratul maut dia menyesal, apalagi nanti sudah dihisab itu. Kenapa? Tadi pagi nek ngerti arep mati yo, sak dompetnya sisa, nggih boten. Ya cuma ya ndak ngerti mau mati, maka ya sing abu-abu tadi ada ngerti yo. Maka kata Rasul Sari'u, kata Allah, segera ngetok ke kafe. Apa iya toh? Ya terserah kita. Ternyata masih hidup. Kalau masih hidup terus, berarti saat beramal itu yang paling all out begitu. Maka penjelasannya ketika Sari'u, kalau kita yakin itu dalam kebenaran, maka sholat itu pilih yang terbaik. Apa? Sholat itu sop yang paling awal. Maka itu tadi, fastabiqul khairat, lomba-lomba, pilih paling awal dalam sholat. Waktu sholat yang paling baik, ya kalau ada mukmin standar, Allahu Akbar, hentikan semua pekerjaan, segera berwudu. Itu standar mukminnya. Bagus, lumayan, standar. Kalau Allahu Akbar, masih HP-nan, masih ngobrol, udah qomat baru wudu, ya itu mukmin. Tapi mukminnya adalah di bawah standar, leha-leha itu. Ya enggak apa-apa, mukmin juga lumayan, masih mukmin, Pak. Walaupun sudah sholat subuh telat 2 rakaat, masbuk 2 rakaat, ya enggak apa-apa, masih mukmin, sholat itu masih beriman. Ya. Cuma mukminnya yang bawa standar. Ya ada lagi yang bawa juga, sholatnya seorang laki-laki enggak sakit, enggak apa-apa, di rumah lagi, ya lumayan, masih sholat dia. Sing penting, sholat tuh. Aku sholat, iya memang masih beriman, Pak, masih beriman. Tapi kualitas yang paling baik adalah dia datang ke masjid sebelum adzan, atau sudah punya wudhu sebelum adzan. Sehingga ketika adzan segera ke masjid, sudah punya wudhu. Hikmahnya apa? Melaksanakan wasari'u ini adalah cara kita oleh Allah dijaga iman kita, terjaga dari hal-hal yang tadi, terjaga dari fitnah dunia. Fitnah dunia yang paling besar umatku, kata Rasulullah, fitnah umatku yang paling besar adalah al-malu wanisa, harta dan wanita. Ada yang bilang, para ibu nih, para perempuan terutama, umpai ke wis tua nggak apa-apa. Loh,
Dikira kalau udah tua laki-laki nggak tertarik perempuan. Pak, kalau udah sepuh kayak kita, jenengan tertarik perempuan nggak Pak? Saya bilang nggak tertarik. Laki-laki itu nggak ada monofos. Perempuan sih ada. Sudah perempuan yang udah tua, istilahnya udah top gitu. Wis tua, ompong, peot, pikun, nggak ada lah tertua yang laki yang tertarik. Tapi laki-laki walaupun sudah tua, ada loh Pak, udah 80 tahun dapat gadis 25 tahun. 30 tahun ada gadis 30 tahun masih mau kok. Kenapa? Yo laki-laki. Bukan sembarang laki-laki. Oh dia kaya, pengusaha, itu dia. Mau kan berarti? Lo kok bisa? Ini mau nikah kok. Laki lu walaupun tua nggak mau nofos. Nah, perempuan sudah tadi top gitu, nggak ada yang mau. Jangan dikira itu, masya Allah. Jadi untuk menjaga keimanan, keislaman kita dari dalam, maka bersegera dalam beramal baik. Beramal sesegera. Jangan ditinggalkan. Seperti seorang pengusaha akan segera mengejar keuntungannya, karena yang dia pikir adalah keuntungan. Memang ya untung. Ini Allah memberitahukan pada kita bukan umpomo, tenanan, ampunan dan surganya Allah. Kita ke surga, terus akan mati. Ya kalau itu sedang sholat, sedang berjalan, mati itu ke surga. Yang ragu-ragu, seperti kita tidak ragu-ragu saat usaha melihat keuntungannya, walaupun modal tentu masya Allah. Tadi kalau borong jalan, modalnya sampai 3 miliar, tidak apa-apa. Di lembur siang malam, nggak Pak. Di lembur itu siang malam itu, kenapa? Dia keuntung biar cepat. Kan dia pikir adalah keuntungannya. Tukangnya dia bayar lebih, karena keuntungan. Begitu mestinya kita sedang menuju surganya Allah itu nggak pandang apapun dengan harta, tenaga, pikiran, kerahkan semuanya. Kenapa? Untuk Allah, untuk menuju Allah. Fafirru ilallah, larilah pada Allah. Maka dengan beramal soleh tadi, bersegera, dengan sendirinya terjaga akidah kita, iman kita terjaga. Kenapa? Membiasakan diri. Para bapak, para ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa merasakan hal itu, umpomo ya, dalam kalau kita sudah terbiasa, kalau yang belum terbiasa untuk merasakan nikmatnya adzan, datanglah ke masjid itu sebelum adzan. Minimal kalau belum terbiasa, pertahankan selama 2 pekan, syukur sebulan. Jadi kita biasakan sebelum subuh, sebelum zuhur, asar, maghrib, isya, datang ke masjid sebelum adzan. Rasakan perbedaannya 2 pekan itu terus begitu, dibiasakan betul. Nanti satu saat kita terlupakan, entah karena pekerjaan atau ketiduran, maka akan timbul perasaan gelo. Sudah adzan masih di rumah, sudah adzan masih tidur. Anak kita bangunkan, Pak, pun adzan. Astagfirullahaladzim. Oh enggak, tadi bangunkannya baru adzan. Oh Bapak udah berubah sekarang, belum adzan ke masjid. Gelo Pak. Dibiasakan. Dia biasa kalau beda kebiasaannya, udah adzan santai aja, misalkan. Orang peringatan, Pak, pun adzan, rapopo engko sik wae. Anak atau cucu kita pun, Pak, kalau kita berubah begitu, akan tahu. Apa kayak biasa sih mbah ke masjid lu adzan, ini kok masih dan lagi asar loh. Bah, cari adzan, Bah. Bangunkan kita itu.
Saya punya cucu begitu, TK Pak. Kan manggil saya Aki, Aki, Ki, Masar Ki. Alhamdulillah ya Allah. Apa? Allah mudahkan kita. Betul. Rasakan kenikmatan itu. Satu saat safar dengan Allahu Akbar, ya Allah masjid di jalan tuh. Maka segera cari masjid yang terdekat dengan suara adzan itu. Kenapa? Jangan sampai ketinggalan tahiyatul masjid. Begitu akhirnya. Lah kalau terbiasa datang ke masjid setelah adzan, mungkin tahiyatul masjid nggak Pak? Kecil kemungkinan itu. Bahkan datang ke masjid udah qomat. Mungkin nggak sholat qobliyah, apalagi. Maka hikmah dari melaksanakan wasari'u ila magfirati min rabbikum itu, dan Allah sebutkan orang yang berinfak, orang yang bla 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 itu dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjaga akidah iman kita dari dalam, dan oleh Allah akan dijaga. Kata Rasul begitu, ihfadillah, jagalah Allah, maknanya jaga aturannya Allah, jaga syariatnya Allah, maka Allah akan menjaga iman kita. Yahfadka, Allah akan menjagamu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari ayat-ayat yang disampaikan dan hadis yang disampaikan menjadi pemicu kita, menjadikan tambah semangat dalam ibadah. Semakin kita sepuh, ingat, berarti semakin dekat ke liang kubur. Segeralah untuk beramal soleh, laksanakan mumpung ada kesempatan berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.